Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Potongan Tubuh Manusia di Dalam Karung. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, sudah saya sertakan di link deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bau busuk apa ini? Naura yang pertama kali ikut bapaknya memulung sampah menutup hidungnya ketika berada di tumpukan sampah yang menggunung. Wajar, Duk. Namanya juga tempat pembuangan sampah. Pasti baunya tidak sedap. Tapi apa sebau ini, Pak? Baunya seperti bangkai. Tukas Naura. Pakai ini. Bapak selalu memakainya ketika memulung sampah. Apalagi ini di tempat pembuangan sampah. Wajarlah bau. Pak Nono memberikan masker kepada Naura. Ia juga memakai masker berlapis, sehingga bau yang ia cium tidak terlalu mengganggunya. Naura memakai masker pemberian Pak Nono dan melanjutkan pemulung sampah. Walau sudah memakai masker, Naura tetap saja mencium bau yang sangat busuk. Naura membuka maskernya. Rasanya ia memuntah mencium bau busuk itu. Bau busuk itu lebih menyengat dari sebelumnya. Duh, Naura menyandung sebuah karung. Apa isinya ya? Mungkin bisa dijual? Naura sudah mau membuka karung itu. Namun ia urungkan. Melihat banyak lalat mengerubungi karung itu. Kok banyak lalatnya? Bau busuk itu juga berasal dari sini. Pak, ini karung apa ya? Kok banyak lalatnya? Naura sedikit berteriak memanggil Pak Nono. Mungkin orang hajatan membuang sampah bekas makanan, jawab Pak Nono tanpa menoleh. Pria itu sibuk memilah sampah yang bisa dijual ataupun didaur ulang. Darah. Naura melihat darah yang sudah mengering di karung tersebut. Sepertinya ini bukan sampah bekas orang hajatan. Naura mendekati karung itu karena curiga dan sangat penasaran dengan karung itu. Naura membuka karung itu. Astagfirullah. Naura menutup mulutnya. Begitu membuka karung itu, di antara tumpukan sampah, jantungnya seakan terlepas dari tempatnya melihat isi di dalam karung. Ada apa, Ra? Pak Nono yang sedang memungut kardus menoleh ke Naura. Ini Pak, ada... Naura menghentikan ucapannya. Tangannya gemetar, lidahnya terasa keluh. Ada apa? Ngomong yang jelas. Ini Pak. Pak Nono mendekati Naura. Terlihat Naura gemetar dan wajahnya pucat pasi. Ada apa, Ra? Pak Nono menaikkan satu alis. Naura tidak menjawab pertanyaan bapaknya. Ia menunjuk karung yang berada di hadapannya. Pak Nono membuka karung yang berada di hadapannya. Astagfirullah. Pak Nono sama terkejutnya seperti Naura. Detak jantungnya pun berdetak lebih cepat. Napasnya tidak beraturan. Anak dan bapak itu syok dengan apa yang mereka temukan. Mereka tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kamu tunggu di sini. Bapak mau lapor ke kepala desa, ucap Pak Nono. Setelah napas dan detak jantungnya kembali normal. Iya, Pak.
Pak Nono meninggalkan Naura di tempat pembuangan sampah dan pergi ke rumah kepala desa. "Assalamualaikum, Pak Darso, Pak Darso," teriak Pak Nono di depan pintu rumah Pak Darso, kepala desa. "Waalaikumsalam." Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun keluar dari dalam rumah. "Pak Darso ada, Bu?" "Ada. Kenapa Pak Nono panik itu? Ada apa, Pak?" "Ada potongan tubuh manusia di dekat tempat pembuangan sampah, Bu." "Innalillahi. Sebentar, Pak. Saya panggilkan Bapak." Bu Rami gegas masuk ke dalam. Tak berapa lama Bu Rami keluar bersama Pak Darso. "Ayo Pak Nono, kita ke tempat pembuangan sampah. Istri saya sudah cerita tadi." "Iya Pak." Pak Nono dan Pak Darso pergi ke tempat kejadian ditemukannya potongan tubuh manusia. Di tengah jalan mereka memberitahu orang-orang yang lewat tentang potongan tubuh manusia dalam karung. Berbondong-bondong warga pergi ke tempat pembuangan sampah. "Gus, ada apa itu rame-rame?" Rangga menunjuk tempat pembuangan sampah. "Ada pembagian sembako gratis mungkin?" jawab Bagus asal. "Ngawur. Mana ada pembagian sembako gratis di tempat seperti itu? Yuk kita lihat, ada apa di sana?" Rangga menarik Bagus mendekati kerumunan warga. "Malas aku aku capek. Mau langsung pulang aja," tolak Bagus. "Sebentar aja." Rangga menarik Bagus ke kerumunan orang. Bagus dan Rangga menutup hidung karena bau busuk yang sangat menyengat. "Ada apa Pak Nono?" Rangga menghampiri Pak Nono dan orang-orang yang berkumpul di tempat pembuangan sampah. "Ada potongan tubuh manusia di dalam karung gak?" "Apa? Jadi yang bau busuk itu bangkai manusia?" Rangga bertanya dengan hidung yang ia tutup dengan baju miliknya. "Iya, tadi Bapak dan Naura yang nemuin waktu mulung sampah." "Mayat siapa Pak?" "Gak tahu. Gak ada yang boleh nyentuh karung itu sama Pak Kades sebelum polisi datang. Takutnya malah mengganggu penyelidikan. Tapi tadi aku sempat melihat isi karung itu sebelum lapor Pak Kades. Kayaknya itu mayat perempuan," jelas Pak Nono. "Apa? Pak Nono yakin itu mayat perempuan?" tanya Bagus penuh selidik. "Iya, mayat itu pasti perempuan. Dari potongan tangannya, itu tangan perempuan." "Lalu apalagi yang Pak Nono lihat dari potongan tubuh itu?" Bagus mencecar Pak Nono. "Dada Gus. Setelah Bapak lihat itu potongan mayat, Bapak langsung ke rumah Pak Kades memberitahukan apa yang Naura dan Bapak ketemukan," jelas Pak Nono. "Tega banget orang yang ngabisinya. Sudah dihabisi, dimutilasi juga. Bakalan jadi hantu ini, terus gentayangan. Ih, serem," celetuk Rangga. "Loh, itu kan mayat korban pembunuhan. Jelas dia menuntut balas kepada pelakunya." Bulu kuduk Bagus meremang mendengar ucapan Angga. Hembusan angin dingin menyapu tubuhnya di tengah cuaca panas dan terik. Polisi datang di tempat penemuan potongan tubuh manusia dalam karung. Polisi memasang garis polisi dan juga menanyai Pak Nono dan Naura sebagai saksi. Potongan tubuh itu dibawa polisi untuk diotopsi. Polisi juga meminta warga yang kehilangan keluarganya untuk segera melapor dan akan dicocokkan hasil otopsi dengan ciri-ciri fisik dari warga yang kehilangan keluarganya. "Bu, aku kepikiran terus sama kejadian tadi siang." Naura terlihat gusar. "Sudah, Nduk.
Jangan dipikirkan. Lebih baik kamu makan dulu. Sehabis ikut mulung papa, kamu belum makan sama sekali. Bu Warsi mengelus lembut rambut Naura. Aku ndak bisa menelan makanan, Bu. Perutku seperti diaduk-aduk mengingat kejadian tadi siang. Aku mau muntah setiap kali mau makan, Bu. Makan sedikit saja, Nduk. Biar perutmu ndak kosong. Bu Warsi mengambil makanan dan menyuapkan ke mulut Naura. Naura enggan membuka mulutnya. Sedikit saja, rayu Bu Warsi. Akhirnya Naura membuka mulut dan memakan nasi walau rasanya ingin muntah. Naura berusaha keras mengunyah dan menelan makanan itu. Sudah, Bu. Naura menolak ketika Bu Warsi akan menyuapinya lagi. Potongan tubuh manusia berseliweran di otaknya. Gadis berusia 21 tahun itu berlari ke belakang. Ia memuntahkan makanan yang baru dimakannya. Wajah Naura pucat. Keringat membasahi dahinya. Tubuh Naura terasa lemas. Untung Bu Warsi segera datang dan memapa Naura untuk masuk ke dalam. Kamu istirahat di sini dulu. Ibu buatkan wedang jahe untukmu. Bu Warsi masuk ke dapur setelah membantu Naura berbaring. Suara pintu yang diketuk membuat Naura melirik ke arah pintu. Mungkin itu bapak atau Fari, batin Naura. Buka saja, pintunya tidak dikunci. Naura sedikit berteriak dengan kondisi tubuhnya yang lemah. Pintu kembali diketuk. Naura sedikit kesal dengan orang yang mengetuk pintu itu. Sudah dikasih tahu pintunya tidak dikunci, tetap saja mengetuk pintu. Naura mendengus kesal. Akhirnya mau tidak mau, gadis muda itu berjalan untuk membuka pintu. Kan sudah aku bilang, pintunya tidak di... Naura menghentikan ucapannya, melihat Raisa berdiri di hadapannya dengan baju basah kuyup. Loh, kamu Sah? Kenapa bajumu basah? Perasaan tidak hujan? Naura mengerutkan kening. Dingin, ucap Raisa. Ayo masuk. Naura mengajak Raisa masuk. Naura sempat melihat rumah Raisa yang berada di depan rumahnya. Gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Mungkin Pak Randu dan keluarga lainnya belum pulang, batin Naura. Duduk Sah, aku akan ambilkan handuk untukmu. Orang tuamu belum pulang dari luar kota. Raisa menggeleng. Naura merasa sikap Raisa agak aneh. Gadis yang biasanya ceria itu mendadak jadi pendiam. Mungkin karena kedinginan. Makanya Raisa tidak banyak bicara, pikir Naura. Sebentar ya. Naura masuk ke dalam. Tak berapa lama kemudian, Naura membawa handuk yang akan diberikannya kepada Raisa. Keringkan tubuhmu Sah. Naura sempat menyentuh tangan Raisa. Sangat dingin. Kamu kedinginan banget. Raisa kembali mengangguk tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku ambilkan baju untukmu. Bajuku sepertinya pas denganmu. Naura meninggalkan Raisa. Ia mengambil baju untuk Raisa, walaupun badannya rasanya lemas. Ini gantilah, pakai. Naura menghentikan ucapannya. Tidak ada Raisa. Yang ada hanya handuk Naura tergeletak di kursi. Kemana perginya Raisa? Assalamualaikum, ucap Pak Nono dan Fari serentak. Waalaikumsalam, jawab Naura dengan wajah bingung. Kamu kenapa bingung gitu, Mbak?
Aku, Bu Warsi, membawa segelas wedang jahe hangat untuk Naura. Bu, Raisa pergi kemana ya? Tanya Naura. Raisa? Iya, tadi dia datang ke sini dengan pakaian basah kuyup, Bu. Aku tinggal ke kamar untuk mengambilkan pakaian ganti untuknya. Pas aku keluar dari kamar, Raisa sudah tidak ada. Mbak Raisa tidak ikut Pak Randu ke rumah saudaranya di luar kota. Celetuk Fari. Raisa kerja, dia tidak ikut keluar kota. Jelas Bu Warsi. Kenapa tidak pulang ke rumah saja? Mungkin Raisa tidak bawa kuncinya, Bu. Tapi kenapa pakainya basah kuyup? Sekarang kan tidak hujan. Ujar Naura. Mungkin dia terjatuh di tempat yang banyak air, seperti di parit atau sungai. Tukas Pak Nano. Lalu kemana Raisa pergi? Gumam Naura. Sudah, biarkan saja. Jangan terlalu mengkhawatirkan orang lain. Pikirkan juga kondisi tubuhmu yang lemah. Mungkin Raisa pergi ke rumah Bagus. Ini diminum wedang jahenya supaya perutmu hangat. Bu Arsi memberikan gelas berisi wedang jahe kepada Naura, lalu menutup pintu. Gimana sama perkembangan mayat di dalam karung tadi siang, Pak? Siapa yang kehilangan anggota keluarganya? Bu Arsi duduk di samping Pak Nano. Wanita itu tampak antusias. Tidak ada warga yang melapor ke Pak Kades. Mungkin mayat yang dimutilasi itu bukan warga desa Waduk Ombo, Bu. Ucap Pak Nono sambil menyulut rokok kretek miliknya. Syukurlah bukan warga sini, Pak. Kejem banget itu pembunuhnya. Sudah dibunuh, dimutilasi juga. Tega banget waktu potong-potong tubuhnya. Fari bergidik ngeri. Aku saja yang lihat potongan-potongan tubuh itu sampai tidak doyan makan. Apa yang dirasakan pembunuhnya? Apa tidak nyesel ya? Cerocos Naura. Tiba-tiba ponsel Naura bergetar. Naura meraih ponselnya yang berada di atas nakas. Naura mengerutkan kening melihat panggilan di ponselnya. Siapa yang menelpon, Ra? Tanya Bu Warsi. Bagus, Bu. Tumben Bagus telepon. Ada apa ya? Mungkin Bagus mau bilang kalau Raisa ada bersamanya. Angkat saja. Tukas Bu Warsi. Naura mengangkat panggilan dari Bagus. Raisa di mana, Gus? Aku mau bicara sama Raisa. Ucap Naura begitu ia mengangkat panggilan dari Bagus. Aku tidak bersama Raisa. Justru aku telepon kamu ingin menanyakan tentang Raisa. Seharusnya malam ini Raisa pulang. Aku jemput di tempat kerjanya. Katanya sudah 3 hari Raisa tidak masuk kerja. Ponselnya juga tidak aktif. Naura terdiam. Bingung harus menjawab apa kepada calon suami Raisa itu. Pasalnya tadi Raisa datang ke rumah Naura. Tapi Bagus bilang Raisa sudah 3 hari tidak masuk kerja. Lalu, kenapa tadi Raisa menemuinya? Apa terjadi sesuatu kepada Raisa? Lalu kemana perginya Raisa sekarang? Ada apa, Ndu? Sontak Naura terlonjak, mendapat tepukan Bu Warsi di baunya. Bagus bilang, Bu, Raisa sudah 3 hari tidak berangkat kerja dan ponselnya juga tidak aktif. Lalu kemana perginya Raisa selama ini, Bu? Tadi perginya juga tidak pamit, Bu. Apa Raisa menyusul Pak Randu dan Bu Ani ke tempat saudaranya? Ucap Bu Warsi. Coba telepon saja Bu Ani, Bu. Tanyakan apa Raisa berada di sana.
tandas Pak Nono. Iya Pak, Ibu ambil ponsel dulu. Bu Arsi mengambil ponsel bututnya dan menelpon Bu Ani, Ibu Raisa. Berkali-kali ditelepon, panggilan tidak tersambung. Nggak bisa Pak, mungkin di sana susah sinyalnya, ujar Bu Arsi. Kayaknya nggak mungkin banget Raisa nyusulin Pak Randu dan Bu Ani. Lawang barusan dari sini, ucap Naura. Atau jangan-jangan potongan tubuh yang Bapak dan Mbak Naura temukan itu potongan tubuhnya. Fahri menggantungkan ucapannya. Raisa, timpal Naura. Betul, tukas Fahri. Ya Allah, punya adik satu aja kok, bodohnya kebangetan. Naura menepuk jidatnya sendiri. Memangnya ada yang salah dengan perkataanku, Mbak? Fahri menaikkan satu alisnya. Orang jelas-jelas tadi Raisa kesini, mana mungkin orang sudah meninggal keluyuran. Bisa saja kan tadi yang datang hantunya, Mbak. Kamu mau nakut-nakutin aku? Naura menoyor kepala Fahri yang suka bicara sembarangan. Siapa juga yang mau nakut-nakutin? Mungkin saja Mbak Raisa jadi hantu, ucap Fahri. Sudah, kok malah ribut kalian berdua ini? Sekarang sudah malam, ayo tidur. Pak Nono melerai pertengkaran kakak beradik itu. Mereka semua pergi ke kamar masing-masing. Ketika Naura hampir memejamkan mata, ia baru ingat belum sholat isya. Naura beranjak dari tempat tidur. Ketika berada di luar kamar, semuanya tampak gelap. Naura berjalan dalam kegelapan sambil meraba-raba dinding. Kok dinding ini beda, basah dan lengket? Naura mencium tangannya, bau anjir darah. Apa ini yang kupegang? Bulu kuduk Naura tiba-tiba meremang. Dari kegelapan itu, Naura menyadari yang dipegang itu bukanlah dinding, melainkan sosok manusia yang berlumuran darah. Naura berlari sampai menabrak barang-barang yang ada di ruangan itu. Bu, Pak, tolong, Bu, teriak Naura histeris. Pak Nono, Bu Arsi dan Fahri keluar dari kamar mereka. Pak Nono menghidupkan saklar lampu. Cahaya lampu berpendar menerangi ruangan. Betapa terkejutnya Pak Nono, Bu Arsi dan Fahri melihat Naura duduk di lantai dan menangis dengan banyak barang berjatuhan di lantai. Ada apa, Nduk? Bu Arsi mendekati Naura yang menangis terisak. Ada hantu, Bu. Tadi dia berdiri di dekat Fahri berdiri. Jelas Naura. Mendengar ucapan Naura, Fahri melompat dari tempatnya berdiri. Sudah bertahun-tahun kita tinggal di rumah ini. Selama ini gak ada hantu. Jelas Pak Nono. Beneran, tadi ada hantu, Pak. Naura yakin tadi benar-benar ada hantu. Pasti hantu mayat yang dimutilasi, Mbak. Ayo lo, Mbak, dia jadi gentayangan. Fahri menakut-nakuti Naura. Us, diam kamu. Jangan bikin mbakmu tambah takut. Pak Nono menjewer telinga Fahri. Aduh, sakit, Pak. Fahri mengusap telinganya yang sebenarnya tidak sakit. Apa benar tadi itu hantu korban pembunuhannya dimutilasi dalam karung? Naura berkeringat dingin, membayangkan hantu di hadapannya tadi adalah mayat korban mutilasi yang ditemukannya tadi siang.
Pasti itu, Mbak. Fahri membuat Naura semakin ketakutan. Salahku apa sama mayat itu? Kamu yang menemukannya, Mbak. Dia meminta tolong sama kamu. Nggak usah didengarkan perkataan adikmu itu. Timpal Bu Warsi. Ya udah, aku mau ambil air wudhu. Temenin aku ke kamar mandi, Bu. Aku belum sholat isya. Pinta Naura kepada Bu Warsi. Iya, ayo ibu temenin. Naura mengelap pipinya yang penuh dengan air mata. Naura berdiri dan menggandeng Bu Warsi. Ayo, Bu. Naura, tolong aku, Ra. Sakit, Ra. Terdengar suara tangisan Raisa. Naura mengucek matanya. Ia mengedarkan pandangan. Di sudut kamar, Raisa sedang menangis. Kamu kenapa, Sah? Apa yang terjadi sama kamu? Naura bangun dari tempat tidurnya dan mendekati Raisa. Raisa terisak. Tangisan Raisa sangat memilukan. Sah, ceritalah kepada aku. Bukankah kita berteman? Kita selalu berbagi suka dan duka sejak kecil. Naura menepuk bahu Raisa. Sahabatnya dari kecil itu menangis dengan wajah yang tertunduk. Naura, maukah kamu membantuku? Raisa mendongak, mengangkat kepalanya. Astagfirullah. Naura terkejut. Wajah Raisa sangat mengerikan. Wajah Raisa hancur. Darah mengalir dari kedua hidung dan matanya. Raisa memiringkan kepalanya dan terdengar suara gemelutuk tulang yang patah. Kepala Raisa lalu menggelinding ke lantai. Tersisa tubuh tanpa kepala dengan bagian leher penuh darah. Aroma anyir menusuk indera penciuman Naura. Tolong aku, Ra. Kepala Raisa kini menggelinding di dekat kaki Naura. Pergi. Pergi kamu. Kamu bukan Raisa. Kepala Naura terasa berat. Penglihatannya berkunang-kunang dan semuanya menjadi gelap. Naura? Naura? Bangun, Ra. Terdengar suara Bu Warsi dan Panono memanggil Naura. Naura membuka mata. Ia menyipitkan mata, menyesuaikan cahaya yang masuk ke kornea. Naura mengedarkan pandangan ke sekeliling. Hanya ada ibu dan bapaknya. Kamu kenapa tidur di lantai? Tanya Pak Nono. Raisa, Pak. Tadi ada Raisa di sini. Kepalanya putus, Pak. Kamu hanya mimpi buruk, Duk. Gara-gara melihat korban mutilasi di dalam karung kemarin. Bu Warsi mengelus rambut Naura. Wanita itu berusaha menenangkan putrinya. Raisa ada di rumah saudaranya di luar kota. Dia pergi menyusul bapak dan ibunya tadi malam. Ibu menghubungi Bu Ani subuh tadi. Ibu khawatir pada Raisa. Dan alhamdulillah tersambung. Tengah malam tadi Raisa sampai di sana, kata Bu Ani, Duk. Jelas Bu Warsi. Datang sama siapa Raisa, Bu? Naura belum puas dengan keterangan Bu Warsi. Ibu lupa ndak nanya, Raisa datang sama siapa? Coba hubungi Bu Ani lagi, Bu. Rengek Naura. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri jika apa yang dilihatnya tadi hanya mimpi atau halusinasi saja. Baiklah, jika itu membuatmu tenang. Ibu ambil ponsel dulu. Bu Warsi keluar dari kamar Naura. Bu Warsi kembali dengan ponsel miliknya.
Ia menghubungi Bu Ani. Halo Bu, Raisa di mana? Ini Naura, ingin bicara. Raisa sedang tidur. Sebentar ya, saya panggilkan. Hening sesaat. Yang terdengar hanya suara langkah kaki Bu Ani dari seberang panggilan. Raisa, ini Naura ingin bicara. Loh, Raisa tidak ada di kamar Bu Warsi. Kemana perginya Raisa sepagi ini? Saya matikan dulu ponselnya Bu Warsi. Mau tanya ke Bapak dan keluarga lainnya. Mungkin mereka ada yang tahu di mana Raisa. Bu Ani lalu mematikan ponselnya. Raisa ndak ada Bu, tanya Naura. Sebenarnya yang mendengar sendiri perkataan Bu Ani di telepon. Raisa tidak ada di kamar. Tunggu, Bu Ani telepon. Katanya dia mau menanyakan ke Pak Randu dan keluarga yang lain. Apa mereka melihat Raisa? Kamu jangan berpikirannya tidak-tidak, Nduk. Timpal Bu Warsi. Naura, mau ikut Bapak mulung lagi? Tawar Pak Nono. Ndak Pak, kejadian kemarin membuatku trauma ikut Bapak mulung. Besok aku akan cari kerja aja Pak. Kamu jangan banyak melamun, nanti kesambet. Jangan terlalu dipikirkan kejadian kemarin. Iya Pak. Bapak berangkat dulu. Bu Warsi dan Naura mencium punggung tangan Pak Nono dengan taksim. Ra, makan dulu ya. Ibu sudah buatkan bubur untukmu. Tukas Bu Warsi. Aku dan nafsu makan Bu. Tolak Naura. Harus makan, walaupun cuma sedikit Duk. Wajahmu saja pucat, tambah ndak mau makan. Dapat energi dari mana tubuhmu? Ini, Ibu suapi. Bu Warsi menyendok bubur buatannya dan menyuapkan ke mulut Naura. Aku benar-benar tidak nafsu makan Bu. Tolong jangan maksaku. Menelannya saja aku tidak bisa Bu. Pinta Naura kepada Bu Warsi. Ibu buatkan teh hangat untukmu ya. Naura mengangguk. Bu Warsi lalu meninggalkan Naura di ruang tamu sendiri. Perasaan Naura tidak tenang, memikirkan sahabatnya dari kecil. Usia Raisa terpaut 2 tahun lebih tua dari Naura. Namun keduanya sangat dekat. Di mana kamu Sah? Gumam Naura. Naura melihat rumah Raisa yang berada tepat di depan rumahnya. Sekelebat bayangan lewat di teras rumah Raisa. Apa itu tadi? Naura membuka mata lebar-lebar. Namun pergerakan bayangan itu lebih cepat dari penglihatan Naura. Ra, ini diminum tehnya. Bu Warsi meletakkan cangkir berisi teh di atas meja. Bu Ani belum menghubungi lagi Bu. Belum. Mungkin di sana mereka sedang sibuk dan lupa menelpon lagi. Sudah berapa hari Pak Randu dan Bu Ani meninggalkan rumah Bu? Sepertinya mereka sudah 4 hari meninggalkan rumah Du. Bu Ani bilang akan tinggal di sana selama 5 hari. Di rumahnya berarti gak ada orang ya Bu? Ya ndak ada. Harusnya Raisa yang ada di rumah. Tapi kata Bu Ani, Raisa menyusul mereka ke rumah saudaranya itu. Kok sepertinya tadi ada orang Bu di teras rumah itu? Naura menunjuk rumah Pak Randu. Masa sih? Iya Bu, tadi aku lihat ada orang di sana. Cepet banget hilangnya orang itu. Coba Ibu cek rumahnya ya. Aku ikut Bu. Pinta Naura. Nggak usah,
Kamu terima aja. Kamu masih sakit, Dok. Larang Bu Warsi. Biar ibu kesana sendiri. Bu Warsi berjalan ke rumah Pak Randu. Sedangkan Naura hanya bisa mengamati dari rumah. Bu Warsi selingkuhan di rumah tetangganya itu. Jelas-jelas sepi, tidak ada orang gini. Kata Naura, ada orang tadi di sini. Bu Warsi menggelengkan kepalanya. Bu Warsi berbalik. Tiba-tiba seperti ada tangan dingin yang menyentuh kakinya. Bulu kuduk Bu Warsi meremang seketika. Wanita itu gegas berlari ke rumahnya. Ada apa, Bu? Kenapa ibu lari-lari? Ibu pengen lari-lari aja. Ucap Bu Warsi beralasan. Ia tidak mau menunjukkan ketakutannya di depan Naura. Ada orang kan, Bu, di rumah itu? Tidak ada. Kan semuanya pergi ke rumah saudara mereka. Jelas Bu Warsi. Naura manggut-manggut mendengar penuturan ibunya. Lalu tadi apa yang dilihatnya? Apa tadi bukan manusia? Batin Naura. Ibu mau ke dapur dulu. Tunggu, Bu. Bisa ibu hubungi Bu Ani lagi? Pinta Naura. Iya. Bu Warsi masuk ke kamarnya dan keluar membawa ponselnya. Bu Warsi menghubungi Bu Ani. Panggilan tidak tersambung. Tidak nyambung, Ra. Ucap Bu Warsi. Aku tanya ke Bagus saja, Bu. Mungkin Bagus tahu tentang kepergian Raisa ke rumah saudaranya. Ya sudah, Ibu tinggal ke belakang ya. Bu Warsi berlalu meninggalkan Naura. Naura menghubungi Bagus melalui aplikasi hijau. Namun tidak diangkat oleh calon suami Raisa itu. Mungkin Bagus sibuk. Naura akhirnya mengirim pesan melalui aplikasi hijau ke Bagus. Gus, semalam Raisa menyusul bapak dan ibunya ke rumah saudaranya yang berada di luar kota. Kamu tahu tidak? Pesan terkirim. Centang 2, namun sepertinya Bagus belum membacanya. Kalau dipikir-pikir, tidak masuk akal. Raisa berpindah tempat yang jaraknya sangat jauh hanya dalam 1 malam. Atau memang Raisa sudah meninggal? Gumam Naura. Apa sih Naura? Jangan mikir aneh-aneh. Naura memukul kepalanya sendiri. Loh, kok Raisa gak hubungi aku? Dia mau keluar kota. Mana ponselnya ndak aktif sejak 3 hari yang lalu. Balasan pesan dari Bagus. Karena Naura penasaran, akhirnya ia menghubungi Bagus. Raisa keterlaluan, Ra. Dia ndak hubungi aku sama sekali sejak 3 hari yang lalu. Aku tahu dia marah padaku, tapi tidak seharusnya dia mematikan ponsel dan membuatku bingung. Aku menyusul ke tempat kerjanya semalam. Dia juga ndak pergi kerja. Tahu-tahu Raisa sudah di luar kota. Bagus bersungut-sungut di telepon. Pria itu sepertinya sangat kesal kepada Raisa. Membingungkan saja Raisa itu. Apa karena dia marah sama Bagus? Jadinya dia tidak menemuinya semalam. Lalu kemana perginya dia selama 3 hari ini? Semalam dia datang ke sini di tengah malam. Sudah ada di luar kota. Kenapa bisa secepat itu? Entahlah, pusing sendiri aku memikirkan Raisa. Gerutu Naura. Bu, sudah tanya ke Bu Ani tentang Raisa? Untuk yang kesekian kalinya, Naura bertanya kepada Bu Warsi. Ibu coba telepon Bu Ani lagi. Bu Warsi berdiri dan mengambil ponselnya. Wanita itu menelpon Bu Ani. Naura menunggu dengan harap-harap cemas. Halo Bu, bagaimana? Raisanya ada?
Saya bingung Bu Arsi, kemana perginya Raisa? Semua orang tidak ada yang tahu di mana Raisa. Bahkan mereka tidak ada yang tahu perihal kedatangan Raisa. Hanya saya sendiri yang tahu, Bu. Sudah ada yang mencoba menghubungi Raisa, Bu? Tanya Naura. Sudah, nomor Raisa tidak aktif. Perasaan Naura terasa tidak enak. Dadanya terasa sesak. Mungkinkah? Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.